Kalau kita bicara peluang itu semuanya sama, Indonesia masih berpeluang untuk lolos. Yang kita tunggu adalah apakah kemudian peluang itu akan bisa dimanfaatkan oleh Indonesia dengan adanya pergantian pelatih dari STY ke Andrew Clifford. Salam perspektif baru untuk sahabat pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Kita jumpa kembali di bincang-bincang khusus perspektif baru tentu saja dari sudut pandang yang jernih. Saya Hayat Mansur akan mendampingi Anda untuk berbincang-bincang mengenai topik yang sedang hangat di Indonesia dan juga mengguncang dunia, yaitu timnas kita menunjuk pelatih baru. Sahabat perspektif baru, pada awal tahun ini, PSSI telah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas kita untuk mengarungi lanjutan babak penyisihan putaran ketiga penyisihan Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana peluang timnas kita di bawah asuhan pelatih baru? Kita berbincang-bincang dengan seorang komentator, pengamat sepak bola nasional yang sudah sering Anda lihat wajahnya di beragam media, yaitu Bung Kesit B. Handoyo. Salam olahraga, Bung Kesit. Salam olahraga, Bung Hayat. Ya, Bung Kesit nih yang menjadi bidang Anda dan Anda juga pasti sangat mengikutinya mengenai pergantian pelatih timnas kita dari Sintayong kepada Patrick Kluivert. Nah, Iya. sebelum lanjut ke PT Klipat, saya mau melihat penilaian Bung Kesit dulu nih sebagai mantan wartawan olahraga dan juga sekarang ketua PWI Jaya. Nah, bagaimana penilaian Bung Kesit terhadap kinerja Sintayong selama melatih timnas kita sekitar 5 tahun? Kalau angka dari 10 sampai 100, Bung Kesit memberikan nilai berapa untuk Sintayong? Ya, terima kasih Bung Hayat. Jadi memang harus diakui juga bahwa kehadiran Sintayong ya sejak 2019 melatih tim nasional Indonesia itu ada progres yang menurut saya signifikan yang diperlihatkan oleh tim nasional Indonesia ya. Memang belum memberikan sebuah prestasi dalam hal ini gelar ya, gelar juara, tapi berkat polesan Sintayong tim nasional Indonesia performanya meningkat ya. Setidaknya apa yang telah diperbuat oleh Sintayong selama 5 tahun terakhir lah ya, itu telah mengangkat performa Indonesia, tim nasional Indonesia. Kalau kita bicara peringkat ya, dari peringkat ke 170-an ketika STY masuk, saat ini Indonesia sudah bisa meningkat peningkatannya hampir 50 ya. Artinya ada progres yang sangat baik yang diperlihatkan. Kemudian juga mentalitas para pemain Indonesia juga meningkat ya. Artinya ketika Indonesia menghadapi tim-tim besar ya, tim-tim yang sudah punya nama, tim-tim yang secara kualitas di atas Indonesia, ternyata Indonesia ya walaupun tidak mencatat hasil yang gemilang ya, tidak, Indonesia lebih pede ya, lebih mampu untuk bisa memberikan perlawanan. Jadi itu yang diperlihatkan oleh Sintayong selama karir kepelatihannya di Indonesia. Kalau boleh saya memberikan nilai ya, ya antara antara 7,5 lah ya, 7,5 sampai 8 itu yang dibuat oleh Sintayong dalam membangun tim nasional Indonesia. Nah, dengan nilai 7,5 sampai 8 atau 75 sampai 80 itu berarti nilainya sangat bagus ya. Kalau dinilai secara huruf itu masuk kategori A lah. Nah, jadi apakah pemutusan hubungan Sintayong ini tepat dengan tadi penilaian Bung Kesit bahwa dia kinerjanya cukup bagus dengan mendapat penilaian 75 sampai 80? Iya, sepak bola itu kan memang bukan matematika lah ya. Karena sepak bola situasinya bukan hanya bicara soal teknis ya, bukan bicara hanya soal non teknis. Kalau sisi teknis, nah memang ada peningkatan yang tadi saya sebutkan ya, bagaimana Indonesia saat ini peringkatnya sudah di kisaran 120-an. Artinya itu adalah sebuah kemajuan yang bisa diperlihatkan dalam sisi teknis ya. Kemudian ada juga bicara non teknis. Nah, faktor-faktor non teknis ini yang kadang-kadang memang sulit ditebak. Ya, kalau teknis ada kekurangan teknis, ada kelemahan teknis, itu bisa diperbaiki, ya, bisa dicarikan
katakanlah misalnya si A mainnya tidak bagus dalam pertandingan hari ini gitu. Kemudian dikoreksi dalam pekan ke depan, ternyata dia bisa memperlihatkan perubahan yang bagus. Atau kalau dia tidak bisa melakukan atau tidak bisa memperbaiki kesalahannya, mungkin akan diganti oleh pemain lain yang lebih siap. Tapi kalau sisi non teknis ini jauh lebih berbahaya ya, jauh lebih serius persoalannya ketika hal itu terjadi pada internal tim nasional. Saya melihat bahwa memang pergantian Sintayong momennya dari sisi teknis momennya tidak pas. Kenapa? Karena Sintayong sedang dalam posisi tidak memainkan perannya, begitu ya. Tim nasional sedang tidak ada aktivitas. Dan terakhir kalau kita lihat bagaimana hasil yang diraih oleh tim nasional Indonesia itu kan membuka peluang yang lebih besar di persaingan zona Asia ya untuk menuju Piala Dunia 2026. Terakhir kita mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Artinya bahwa apa yang telah dicatat oleh Sintayong dalam 6 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia ini dari sisi teknis sangat sangat baik ya, sangat baik begitu. Harapan itu terbuka kembali setelah Indonesia dikalahkan Jepang, waktu itu sempat was-was, tapi ternyata peluang itu hidup lagi setelah mengalahkan Arab Saudi. Tapi di sisi itu ternyata ada persoalan-persoalan non teknis yang melanda tim nasional yang ternyata tidak menemukan solusi yang jitu, tidak menemukan solusi yang win-win solution. Akhirnya ya keputusannya adalah mengganti pelatih. Walaupun momennya tidak pas, tapi akhirnya pergantian pelatih ini harus dilakukan begitu ya. Karena mungkin dianggap ini kalau misalnya situasinya akan tetap seperti yang terjadi di tubuh tim nasional, di internal tim nasional, mungkin akan bisa mengganggu persoalan lainnya ya gitu. Yang mengganggu dari persoalan non teknis itu bisa mengganggu teknis loh ya. Jadi ini yang kemudian menurut saya diambil keputusan yang tidak populer pada akhirnya oleh PSSI ya dengan mengganti Sintayong kepada Patrick Kluivert. Bung Kesit, penunjukan Patrick Kluivert tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, dari sisi pengamatan Bung Kesit, tentu Bung Kesit telah mengikuti Patrick Kluivert sejak dia menjadi pemain ya, menjadi striker. Nah, berapa nilai yang Bung Kesit berikan untuk Patrick Kluivert sebagai pelatih yang ditunjuk Indonesia dengan skala dari 0 sampai 100? Iya, kalau kita lihat dari perjalanan karir Patrick Kluivert ya, sebagai pelatih memang belum ada apa-apanya gitu. Dia baru menangani tim nasional di 2 negara, Curaçao dan juga Kamerun. Kamerun pun dia hanya sebatas sebagai asisten ya dari rekannya sesama pemain Belanda, Clarence Seedorf. Belum ada prestasi yang bisa dijadikan parameter atau pegangan bagi Kluivert dalam kapasitasnya sebagai pelatih. Tapi sebagai pemain sepak bola, ya, dia adalah pemain yang melegenda. Dia salah satu legenda Belanda yang sangat sukses bersama Ajax Amsterdam, kemudian juga bersama AC Milan, bahkan Barcelona, klub raksasa Spanyol ya. Dia juga pernah berkiprah di Liga Inggris bersama Newcastle, di Liga Prancis bersama Lille. Jadi kalau dari sisi perjalanan karir dia sebagai pelatih itu sangat luar biasa. Bahkan mungkin saya berani memberikan nilai 9 lah ya, mendekati 10 begitu. Tapi kalau dari sisi pelatih ini memang belum ada hasil yang bisa dijadikan pegangan kesuksesan dari seorang Kluivert ya. Kalau kita bicara soal nilai terhadap Patrick Kluivert ya, saya menilai nilai dia masih di kisaran 6 ya. Masih di kisaran 6 karena memang belum ada yang bisa dijadikan patokan, belum bisa ada ukuran yang membuat Patrick Kluivert ini sukses sebagai pelatih begitu. Nah, sama Curaçao dia tidak terlalu bersinar kok gitu. Nah, Bung Kesit, dengan tadi pemaparan bahwa Patrick Kluivert masih minim rekam jejaknya sebagai pelatih, walaupun dia pemain yang melegenda, apakah ini menjadi pertaruhan besar bagi PSSI dan Timnas untuk mengarungi sisa lanjutan pertandingan pra Piala Dunia? Iya, keputusan mengganti STY dengan Patrick Kluivert ini adalah sebuah perjudian ya. Menurut saya ini adalah sebuah gambling yang dilakukan oleh PSSI. Kenapa? Karena kalau kita lihat tadi bagaimana sejarah karir kepelatihan dari
penggantinya, pengganti STY, Patrick Kluivert, ini kan memang belum mentereng begitu, ya. Tapi keputusan kan sudah diambil. Ada 2 asisten yang bakal mendampingi Patrick Kluivert. Yang pertama Alex Pastor. Kemudian juga ada nama Danny Lanzat. Di 2 asisten inilah kemudian bagaimana warna dari tim nasional Indonesia selanjutnya ya di tangan Patrick Kluivert akan kita lihat. Alex Pastor adalah tipikal pelatih yang punya rekam jejak menurut saya sangat bagus ya. Bahkan poinnya menurut saya bisa dibilang 8 karena dia memang spesialis pelatih yang punya track record sukses mengangkat tim-tim di klub-klub di Liga Belanda ya. Ada Excelsior yang dia angkat dari Eerste Divisi ke Eredivisie, dari Divisi 2 ke Divisi 1 promosi. Kemudian juga dia pernah mengantarkan Sparta Rotterdam meraih juara Eerste Divisi, termasuk juga mempromosikan Sparta Rotterdam dari Eerste Divisi ke Eredivisie. Termasuk juga yang terakhir Almere City, ya, klub yang saat ini diperkuat oleh pemain nasional kita, Tom Hay. Itu juga merupakan klub yang pernah dilatih oleh Alex Pastor di tahun 2022-2023 untuk pertama kalinya promosi ya dari Divisi 2 ke Divisi 1, dari Eerste Divisi ke Eredivisie. Artinya rekam jejak Pastor ini sangat luar biasa dan dia dikenal sebagai pelatih yang kaya akan taktik, ya, kaya akan strategi, jago dalam hal taktik, jago dalam hal strategi. Dan ini yang diharapkan akan bisa membantu ya bersama Danny Lanzat yang juga punya pengalaman sebagai pelatih-pelatih tim muda di Liga Belanda, di klub Liga Belanda. Duet inilah yang akan membantu kerja ya program-program yang akan dijalankan oleh Patrick Kluivert kepada tim nasional Indonesia. Jadi inilah sosok-sosok inilah yang akan diharapkan akan bisa memperbaiki, meningkatkan performa tim nasional Indonesia. Yang juga menjadi pertanyaan publik dan keingintahuan publik dengan kita memiliki 3 pelatih yang asal Belanda semuanya, yaitu Patrick Kluivert, Alex Pastor, dan Danny Lanzat. Apakah timnas kita akan menganut sepak bola total football dalam pertandingan nanti? Ya, kalau bicara soal Belanda, memang Belanda terkenalnya kan dengan total football ya. Tapi kan total football itu kan terkenal ketika di zamannya Johan Cruyff pada saat Rinus Michels masih menjadi pelatih di Belanda. Tapi perlahan-lahan kan perkembangan sepak bola semakin dinamis ya. Perkembangan sepak bola saat ini sudah semakin sudah semakin lebih permainan daripada sekedar total football. Dan total football sendiri menurut saya juga sudah tidak sepenuhnya diterapkan oleh Belanda ya. Bahwa sepak bola menyerang itu iya ya. Bahwa sistem atau filosofi dari pemain-pemain Belanda adalah sepak bola menyerang dan itu juga yang dianut oleh Patrick Kluivert. Jadi memang dengan dinamika yang terjadi perkembangan sepak bola modern yang juga sudah sangat sangat luar biasa ya perkembangannya di negara-negara belahan dunia lainnya. Sepak bola sekarang ini memang kombinasi ya, antara total football kemudian juga bagaimana seni bermain sepak bola seperti yang diperlihatkan misalnya oleh Barcelona ya atau Jola dengan tiki taka-nya. Jadi yang saat ini sepak bola sudah sedemikian rupa sehingga kombinasi antara permainan sepak bola menyerang dengan tiki taka, kapan waktu bertahan, kemudian kapan melakukan build up, ini sudah berlaku umum lah pada saat ini. Sehingga kombinasi-kombinasi itulah yang diharapkan akan bisa membuat sebuah tim jauh lebih kuat dibandingkan dengan hanya mengandalkan total football begitu. Bung Kesit, kan Anda telah menjelaskan bahwa dengan adanya pelatih trio Belanda yang punya ciri khas menyerang dan permainan kombinasi-kombinasi yang bisa menampilkan permainan yang cukup solid, bagaimana peluang Indonesia menghadapi pertandingan berikutnya? Dan apakah Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Ya, kalau bicara peluang pada saat ini peluang Indonesia untuk lolos apakah lolos melalui putaran ketiga ya, lolos langsung dari putaran ketiga atau bersaing kembali di putaran keempat itu sama besarnya seperti negara-negara yang ada di grup yang sama dengan Indonesia ya, Australia, Arab Saudi, China, Bahrain ya, kecuali Jepang lah. Jepang sebagai tim yang paling konsisten pada saat ini itu mungkin ya bisa dibilang 90% dia akan mampu untuk bisa merebut
tiket langsung di persaingan ini ya. Jadi tinggal Indonesia, kemudian Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China yang akan saling berebut. Dan peluangnya semua sama. Kalau kita bicara peluang itu semuanya sama. Indonesia masih berpeluang untuk lolos. Yang kita tunggu adalah apakah kemudian peluang itu akan bisa dimanfaatkan oleh Indonesia dengan adanya pergantian pelatih dari STY ke Patrick Kluivert. Harapannya tentu Indonesia akan bisa merebut satu dari dua tiket ya yang akan diperebutkan di grup 3 atau Indonesia tetap lolos ke putaran keempat kemudian merebut satu tiket lagi untuk bisa lolos ya langsung ke Piala Dunia 2026. Jadi ini tantangan yang memang berat ya, tantangan yang akan dijalani oleh Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya. Ini bukan hal yang mudah ya, apalagi ekspektasi masyarakat pada saat ini begitu tinggi setelah adanya pergantian pelatih, dan masyarakat berharap Indonesia bisa lolos di Piala Dunia 2026 ini. Walaupun secara tegas ya PSSI belum membuat statement bahwa Indonesia harus lolos langsung di Piala Dunia 2026 ini ya. Yang kita dengar Indonesia atau PSSI mentargetkan di 2030. Tapi dengan adanya pergantian pelatih ini, saya membaca bahwa keinginan PSSI memang Indonesia harus lolos ke Piala Dunia 2026. Kalau bisa sekarang kenapa harus menunggu 2030? Kan begitu. Jadi inilah tantangannya yang akan dihadapi oleh Kluivert ya, tidak mudah memang, tapi kita berharap olesan tangan dingin dari pelatih-pelatih Belanda ini diharapkan akan bisa membawa Indonesia ke ajang Piala Dunia 2026. Nah, harapan publik agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 juga bukan hanya karena adanya pergantian pelatih ke trio Belanda, tapi juga ada harapan dengan tambahan amunisi baru pemain-pemain naturalisasi atau diaspora. Nah, bagaimana penilaian Bung Kesit dengan nanti ada tambahan pemain diaspora untuk tim Indonesia? Apakah makin solid, makin garang, seperti ada Ole Romanei atau Jero Red White yang banyak disebut di media massa? Iya, memang penambahan pemain diaspora saat ini masih akan dilakukan ya. Dua nama yang santer disebutkan adalah Ole Romanei dan juga Jairo Redewald. Ya, jadi saya kira ini adalah tambahan pemain yang memang sejak awal sebelum Kluivert datang pun sudah disebut-sebut bakal dinaturalisasi ya. Yang penting adalah pemain-pemain yang hadir ya, pemain-pemain tambahan yang hadir dari diaspora ini adalah pemain-pemain yang memiliki tipikal menyerang ya. Karena kekurangan dari tim nasional Indonesia selama ini adalah kurangnya penyerang, khususnya di barisan depan. Ya, ini yang sangat diperlukan oleh tim nasional Indonesia. Kalau di lini belakang dan di lini tengah, saya pikir sudah lebih dari cukup ya. Kalaupun ada penambahan dari lini tengah, yang kita perlukan pada saat ini adalah seorang gelandang bertahan. Ya, dan itu tampaknya ada pada sosok Jairo Redewald ya. Kemudian untuk Ole Romanei, ini adalah pemain yang memiliki tipikal menyerang ya. Diharapkan dengan masuknya Ole Romanei ini juga akan menambah dan menjadi jawaban bagi kurang tajamnya lini serang Indonesia atau lini depan dari Indonesia. Nah, terakhir Bung Kesit, bagaimana perkiraan Bung Kesit mengenai formasi Indonesia nanti di bawah pelatih Patrick Kluivert? Ya, kalau formasi seperti yang kita dengar juga dari pernyataan Patrick Kluivert, pola yang akan dia terapkan adalah 4-3-3 ya. Berbeda dengan Sintayong yang menggunakan 3-4-3. Tapi perubahannya kan hanya di sektor lini pertahanan aja ya. Kalau sebelumnya STY lebih mengandalkan 3 pemain belakang, maka Patrick Kluivert 4 pemain belakang. Sebenarnya kalau kita mau cacak lagi di tim nasional Indonesia ya, pemain-pemain untuk lini pertahanan boleh dibilang membludak. Kalau boleh memilih misalnya 4 pemain belakang, di kiri ada Calvin Verdong, kemudian ada Jay Itzes di tengah ya. Pilihannya bisa Rizky Ridho ya atau Kevin Dix. Sementara di kanan juga ada Red Hilgers. Ya, ada Messi Hilgers lah yang pemain yang menurut saya punya prospek bagus ya di tim nasional. Tadi kan kita belum melihat dia tampil penuh begitu, walaupun sudah sempat diturunkan ketika menghadapi Bahrain ya. Kemudian di tengah ada Tom Hay, ada Ivar Jenner, ada Nathan. Ya, kalau pemain lokalnya kita juga punya. Kalau misalnya nanti misalnya katakanlah Ricky Kambuaya masuk, saya pikir dia juga bisa menjadi opsi. Kemudian di depan 3 di kanan kita punya Ragnar Oratmangun, kita punya Rafael Strijk, dan kita juga punya Marcelino Ferdinand. Ya, jadi
kalau kita tambah lagi dengan Jairo, Redowald, dan juga Ole Romeni, saya pikir nanti di tengah, di bagian penyerangan, ini akan semakin lengkap komposisinya. Begitu. Oke, dengan komposisi tersebut, ya kita doakan bersama semoga timnas kita, Garuda kita bisa terbang makin tinggi. Jadi tetap dukung timnas kita. Sampai jumpa di wawancara khusus perspektif baru berikutnya.